Iran terus melancarkan serangan balasan. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC menyatakan telah melancarkan gelombang baru yang ke-82. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman janjikan gaya permainan baru Timnas saat menghadapi St. Kitts and Nevis di hari Jumat esok. Arus balik di Tol Cipali padat, antrian kendaraan terjadi mulai dari kilometer 188. Halo saudara, selamat malam. Apa kabar Anda hari ini? Semoga kesehatan selalu bersama Anda dan juga keluarga dimanapun Anda berada. Hari ini Kompas Malam kembali hadir untuk Anda. Selain 3 berita utama tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi menarik yang patut Anda simak malam hari ini bersama saya, Valentina Sitorus. Informasi pertama untuk Anda di Kompas Malam, Saudara. Iran terus melancarkan serangan balasan. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC menyatakan telah melancarkan gelombang baru yang ke-82. IRGC menyebut gelombang ke-82 dari operasi True Promise 4 diluncurkan saat fajar dan menghantam target yang telah ditentukan, termasuk pangkalan Arif Jan di Kuwait, Al-Quds di Arab Saudi, serta pangkalan Sheikh Isa di Bahrain. IRGC menyatakan serangan balasan ini dilakukan setelah serangan terhadap kota Khorramshahr di Iran Barat Daya. Iran pada Rabu kemarin juga mengklaim telah meluncurkan serangan rudal ke kapal induk Amerika Serikat, USS Abraham Lincoln. Tanggal, lokasi, serta lintasan rudal dalam rekaman tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Kantor Berita Negara Iran atau IRNA melaporkan bahwa rudal tersebut memaksa kapal induk untuk mengubah posisi setelah serangan yang dilaporkan. Komandan Angkatan Laut Iran mengatakan bahwa kapal tersebut berada di bawah pengawasan terus-menerus. Belum ada komentar langsung dari Angkatan Laut Amerika Serikat pada saat publikasi. Garda Revolusi Iran merilis video serangan yang diklaim berhasil menembak jatuh jet F-18 milik Amerika Serikat. Dalam video tampak kilatan cahaya mengenai jet itu sebelum visual jet yang diduga F-18 milik Amerika Serikat menghilang. Pusat Komando Amerika Serikat dikutip dari kantor berita Turki Anadolu membantah serangan tersebut dan menyebut bahwa informasi Garda Revolusi sebagai informasi palsu. Rekaman yang diambil pada hari Rabu waktu setempat ini menunjukkan kepulan asap naik dari pembangkit listrik Orot Rabin di Hadera, Israel setelah serangan yang diduga dilakukan oleh Iran. Perusahaan listrik Israel klaim bahwa fasilitas utamanya di Hadera ini tidak rusak akibat serangan tersebut. Namun, media lokal melaporkan pemadaman listrik terjadi di beberapa daerah setelah insiden ini terjadi. Pasukan pertahanan Israel mengatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayah Israel dengan menambahkan bahwa sistem pertahanan udara beroperasi untuk mencegatnya.
Saudara, Israel menyerang jembatan Kasmiyeh di Lebanon Selatan dalam gelombang serangan udara. Militer Israel mengonfirmasi serangan dengan menargetkan posisi Hizbullah di sepanjang Sungai Litani, yang merupakan sungai terpanjang di Lebanon. Serangan itu terjadi setelah militer Israel diperintahkan untuk menghancurkan semua jembatan di atas Sungai Litani di Lebanon dan meningkatkan penghancuran rumah-rumah warga Lebanon di dekat perbatasan Israel. Kelima jembatan di Sungai Litani digunakan Hizbullah sebagai jalur transportasi. Dan akibat serangan ini penduduk Lebanon Selatan mengungsi ke wilayah utara. Pentagon diperkirakan akan mengirim 3.000 pasukan dari Divisi Lintas Udara ke-82 ke Timur Tengah. Rencana pengerahan pasukan ini muncul di saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump berbicara tentang kemungkinan kesepakatan dengan Teheran untuk mengakhiri perang. Departemen Pertahanan Amerika Serikat telah menyiapkan rencana terperinci untuk kemungkinan pengerahan pasukan darat di Iran sebagai salah satu skenario militer di tengah meningkatnya konflik di Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tengah mengadakan pembicaraan dengan Iran. Trump mengklaim kesepakatan dengan Iran ini akan mengakhiri perang dengan kemenangan di pihak Amerika. Trump menjawab pertanyaan jurnalis soal apakah kesepakatan perdamaian dengan Iran ini akan berhasil. Trump kemudian menyatakan saat ini perang telah dimenangkan. Menurut Trump, saat ini Iran tidak lagi memiliki angkatan laut maupun angkatan udara. Pesawat Amerika bisa terbang bebas di atas Teheran atau wilayah lainnya di Iran. Iran tidak bisa berbuat apa-apa lagi, termasuk jika Amerika akan menghancurkan pembangkit listrik mereka. Trump juga sempat menyinggung soal pemberitaan di media yang menyebut pertempuran masih sengit. Menurut Trump, itu adalah berita palsu. Talking about to end it? Well, I think we're going to end it. I can't tell you for sure. I don't like to say this. We've won this. This war has been won. The only one that likes to keep it going is the fake news. I mean, the New York Times, you read the New York Times, it's like we're not winning a war where they have no Navy and they have no Air Force and they have no nothing. And we literally have planes flying over Tehran and other parts of their country. They can't do a thing about it. For instance, if I want to take down that power plant, that very big, powerful power plant, they can't do a thing about it. It's like, take me. That's all they can do. And yet, if you read the New York Times or if you watch ABC fake news or NBC fake news, you'd say it's a close battle. It's not a close battle. They're totally defeated. Saudara Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional atau IAEA, Rafael Grossi, mengatakan Amerika Serikat dan Iran akan menggelar dialog akhir pekan ini di Islamabad, Pakistan. Kita akan membahasnya bersama pengamat Timur Tengah Islah Bahrawi. Selamat malam Pak Islah, apa kabar? Selamat malam Mbak Valen, kabar baik Alhamdulillah. Kabar baik Alhamdulillah, semoga selalu untuk Anda dan juga keluarga. Pak Islah, ini jadi bagaimana Anda melihat akankah terjadi kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat dalam pertemuan diplomatik ini? Saya kira ini kan sebenarnya posisi Iran ini sedang dalam posisi Don Corleone kalau dalam film The Godfather itu. Artinya? I will give you an offer that you can refuse gitu. Saya akan memberikan tawaran untuk menghentikan perang ini, tapi dengan catatan kamu tidak boleh menolaknya. Salah satu syarat yang paling diminta oleh Iran adalah memberikan kemerdekaan penuh kepada Palestina dan juga mencabut embargo yang sudah berlangsung hampir setengah abad terhadap Iran. Ini tentu saja satu syarat yang mungkin menjadi syarat utama yang selama ini menjadi ganjalan dalam berbagai persoalan-persoalan geopolitik Timur Tengah. Dan kalau memang ini disetujui, saya kira memang perang akan bisa dihentikan. Tapi satu hal yang harus kita sadari adalah bagaimanapun Trump ini pedagang. Jadi pernyataan-pernyataan Trump ini sangat terhubung dengan berbagai fluktuasi di dalam stock marketnya Amerika.
Jadi kalau kita ingin memahami gesturnya Trump dengan menggunakan berbagai kebohongan-kebohongan yang dia katakan sudah bernegosiasi tapi disangkal oleh Iran, ini kan sebenarnya semua terhubung dengan posisi-posisi pasar. Nah, apa yang dikatakan oleh Trump ini sebenarnya kembali kepada setelan pabriknya Trump, bahwa dia bagaimanapun seorang pedagang, dia bukan seorang analis politik, dia bukan juga ahli geopolitik. Artinya apa? Pernyataan-pernyataan Trump tentang negosiasi dengan Iran ini kan semuanya sebenarnya terhubung dengan persoalan-persoalan pasar, harga minyak, dan juga persoalan-persoalan tarif sebenarnya. Oke, tapi sebelumnya dari sisi Iran ini kan pernah bilang bahwa tidak akan melakukan diskusi apapun. Nah, apa yang Anda baca terkait rencana pertemuan dua pihak ini? Ya, saya kira bagaimanapun dalam perang itu kan memang tidak akan pernah ada pemenangnya. Dalam perang itu pada akhirnya hanya berhitung soal kerugian dan jumlah korban dari manusia. Itu adalah prinsip perang pada umumnya. Iran sekuat-kuatnya Iran juga punya ambang batas untuk harus menghentikan perang ini. Demikian juga Amerika, demikian juga dengan Israel. Tapi persoalan syarat-syarat yang akan diajukan dalam satu negosiasi ini kan bukan persoalan yang sangat mudah. Karena di Timur Tengah, isu-isu yang akan diusung oleh Iran dalam negosiasi itu adalah isu-isu yang selama ini memang agak sulit untuk diterima oleh negara-negara barat, terutama oleh Amerika dan Israel. Dan saya kira memang tidak mudah negosiasi ini akan dilakukan, dan juga saya kira tidak akan mudah juga untuk menghentikan perang ini, karena perang ini sudah tumpang tindih dengan persoalan-persoalan politik, persoalan-persoalan dagang, dan persoalan-persoalan ideologi. Ini tidak mudah seperti yang kita bayangkan. Oke, tapi kalau melihat dari sisi Amerika Serikat, benarkah apakah rencana pertemuan ini murni untuk negosiasi atau ada taktik Amerika Serikat tersendiri? Ya, itu dia yang saya katakan, seperti yang dilakukan oleh Trump kemarin, bahwa dia sudah melakukan negosiasi dengan Iran yang sebenarnya tidak. Dan itu terjadi pembelian di stock market tentang oil future itu sebanyak $1,5 miliar. Dan kemudian terjadi pembelian lanjutan 192 juta US dollar. Dan setelah Iran membantah, lalu kemudian nilai-nilai di stock market itu dijual kembali. Makanya tuduhan-tuduhan insider trading dengan pernyataan Trump ini memang selalu terhubung dengan fluktuasi-fluktuasi pasar dan perdagangan-perdagangan di stock market. Makanya kalau pelaku pasar seharusnya memang tidak terlalu menganggap serius dengan apa yang dikatakan oleh Trump ini. Oke, tapi dari pertemuan ini apa dampak bagi kawasan Timur Tengah? Ya, saya kira pasti akan mengubah lanskap politik. Kalau memang semua apa yang diajukan oleh Iran ini kemudian disetujui oleh Amerika dan negara-negara barat dan kemudian dilegalisasi oleh PBB, saya kira lanskap Timur Tengah ini akan secepatnya berubah. Termasuk juga bagaimana positioning Palestina dan Israel, bagaimana positioning dari negara-negara Arab dan negara Persia sendiri, negara Iran sendiri. Ini kan akan betul mengubah geopolitik dunia yang nanti imbasnya kepada perdagangan-perdagangan minyak dan berbagai komoditi lain. Saya kira saya juga berharap bahwa negosiasi ini akan berjalan lancar dan bisa disepakati, karena bagaimanapun perang ini memang akan menyengsarakan kita semua dan bisa melaparkan semua manusia di seluruh muka bumi ini, karena betapa pentingnya regional kawasan yang hari ini berperang bagi berbagai komoditas-komoditas pokok bagi seluruh negara. Oke, berarti ini bisa dipastikan ya bahwa pertemuan itu benar-benar akan terjadi. Meskipun belum tentu sepakat. Oke, jadi kalau misalnya tidak terjadi kesepakatan antara Amerika Serikat dan juga Iran, apakah Trump ini bisa dinyatakan benar akan mengerahkan pasukannya untuk serangan darat? Bisa jadi akan dilakukan, tapi Trump juga pasti akan berhitung, karena resistensi terhadap Trump di dalam negeri Amerika sendiri semakin menguat. Ini kan eskalasi yang bertumpuk sebenarnya. Orang-orang di Amerika juga tidak semuanya sepakat dengan Trump. Gerakan-gerakan regional yang ada di Amerika hari ini kan betul-betul melakukan proses resistensi secara solid di dalam negeri Amerika sendiri. Trump juga pasti berhitung, tidak hanya berhitung bagaimana kalau kemudian ada ground deployment dari tentara Amerika dan ternyata tentara Amerika harus banyak pulang dalam peti jenazah misalnya. Ini akan menjadi pukulan telak bagi Trump dan akan menjadi satu gerakan politik yang semakin membesar untuk kemudian bisa memecat Trump dalam pemilu paruh waktu nanti di akhir tahun. Jadi
Ini juga secara politik bisa membahayakan Trump. Makanya Trump berhitung betul, saya yakin pengerahan pasukan ke Iran ini pasti akan melalui kalkulasi-kalkulasi yang bagaimana perhitungan-perhitungan Amerika, kekuatan militer Iran dan seterusnya, termasuk juga perhitungan-perhitungan di dalam negeri Amerika yang resistensi terhadap politiknya Trump ini semakin menguat. Ya, tentu dinamika yang akan terjadi terkait konflik Timur Tengah ini akan kita nantikan apakah terjadi pertemuan dan yang paling penting apakah akan ada solusi jika memang pertemuan ini terjadi. Terima kasih atas analisa Anda, Terima Bapak kasih, Islah Mbak Bahrawi selaku pengamat Timur Tengah. Salam sehat selalu untuk Anda dan juga keluarga. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi dari dunia olahraga, terutama menjelang dalam laga FIFA Series 2026, Timnas telah menjalani latihan. Pelatih Timnas Indonesia John Hart menjanjikan gaya permainan baru Timnas saat menghadapi Saint Kitts and Nevis pada Jumat esok hari. Saudara, jelang menghadapi laga FIFA Series melawan Saint Kitts Nevis pada Jumat esok hari, Timnas kembali menjalani latihan pada Kamis sore. Timnas Indonesia menggelar latihan resmi jelang laga FIFA Series di Stadion Madia Jakarta. Sebelumnya latihan ini diawali dengan sesi taktikal yang digelar secara tertutup di Hall Basket Senayan, Jakarta. Berbeda dengan latihan perdana di mana belum semua pemain bergabung, pada latihan Kamis sore tadi 23 pemain telah ikut berlatih. Sementara Dan James dipastikan tidak ikut bergabung. Saudara, Timnas Indonesia akan menghadapi Saint Kitts and Nevis di ajang FIFA Series 2026. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menjanjikan gaya permainan baru Timnas saat menghadapi Saint Kitts and Nevis nanti. Hartman mengungkapkan ingin menerapkan standar baru dalam permainan Timnas. Menurut Hartman, pelatih terdahulu telah memberikan fondasi yang kuat. Namun, ia melihat perlu ada peningkatan dalam strategi penyerangan dan fleksibilitas taktik agar permainan Timnas tidak mudah ditebak lawan. And those goalkeepers will be required. Hyundai Cup this year. I think, looking at previous versions of Indonesia, there are so many things I like. The defensive capability of the team, their ability to stay together, strong, tight. But there are elements we can improve. The improving our attacking transition, we can improve our attacking organisation. So we're a more dynamic, more direct. I think it's important. And bring in a level of adaptability as well. I always thought, watching the Indonesian team, at times it looked predictable, and in international football now, you have to be more adaptable. Sementara itu dari sisi pemain, Elkan Bagot akhirnya kembali ke Timnas Indonesia setelah absen selama 2 tahun. Elkan mengaku senang bisa kembali membela Indonesia. Pemain Ipswich Town ini merasakan ada perbedaan besar dalam standar dan kualitas pemain Timnas saat ini. Elkan juga menyebut ada semangat dan energi baru yang dibawa pelatih dan para pemain. Elkan terakhir memperkuat Timnas Garuda pada babak 16 besar Piala Asia 2024 lalu. Saat itu Timnas dikalahkan Australia 0-4. I'd say the biggest difference now compared to when I was playing here 2 years ago is the standard and the quality of player. I think, there's a lot more playing in Europe, playing at top clubs, top leagues, and these players that come here, they set a higher standard. I think as well the togetherness and the team spirit is a lot higher than it was before. A lot of that, of course, coming from Coach John's energy he brings to us and our different mentality now. But I'd say those are the two things which I think are
are different now to when I was playing here before. Saudara, Dian James akan absen dari Timnas Indonesia di FIFA Series. John Hartman menyatakan menghormati keputusan yang diambil oleh Dian. Ia juga memastikan tidak akan memanggil pemain lainnya untuk menggantikan Dian James. Dean's a fantastic player, a big part of our family, big part of our squad, and will be in the future. For this camp, he's made his statement. He has his own reasons. But for me, this focus since Monday, since Sunday, since 3 weeks ago, since I joined in January, has been about executing these 4 days at the level and the standard that these players deserve. When it comes to replacement players, I'm pretty comfortable with the group that we have. We have a good squad here now. Everyone's arrived, everyone's healthy. So, you know, we have what we need at this moment in time to be successful. Dan untuk membahas peluang Timnas Indonesia di FIFA Series yang akan dimulai esok hari Jumat malam, kita akan bahas bersama analis sepak bola Wesley Hutagalung. Selamat malam Bung Wesley, apa kabar? Selamat malam Pak Lenkor, baik. Kabar baik. Bung Wesley, tadi di konvers John Hartman ini menggarisbawahi bahwa target jangka panjang Timnas ini adalah Piala Dunia 2030. Tidak usah menanti ada kejutan, tapi ini menjadi seolah ajang uji coba bahwa nantinya goalsnya itu adalah Piala Dunia 2030. Apa yang Anda baca dari pernyataan sang pelatih? Ya, pertama kita harus ingat bahwa penggemar sepak bola kita itu masuk pada fase kekecewaan luar biasa kan. Kemarin di era Patrick Kluivert, 8 pertandingan hanya 3 kemenangan, 4 kekalahan dan gagal ke Piala Dunia. Lalu kita bicara soal gaya penonton kita yang kerap menghakimi, menilai sebuah pertandingan itu dari pertandingan bukan jangka panjang. Nah, Mbak Valen, kita harus tahu juga bahwa ukuran pelatih tim nasional senior atau tim sepak bola senior dimanapun, ukurannya adalah hasil, bukan pengembangan, bukan development. Nah, tapi kita bicara tim yang baru terbentuk nih. Kita bicara tim yang memulai dengan yang baru nih. Apakah kerangkanya sama? Apakah fondasinya sama dengan pelatih sebelumnya, era Sintayong dan Patrick Kluivert? Itulah yang membuat John Hartman mengeluarkan statement bahwa tim ini bukan tim yang disiapkan untuk tanding menang besok, menang dan menang. Tim ini untuk jangka panjang. Kita yang harus tahu, melihat dan mengenal tim ini dan bersabar bahwa besok itu friendly match, bukan competitive match. Jadi kita juga harus sabar-sabar dulu lah melihat tim ini berkembang. Oke. Tapi kalau melihat dari komposisi pemain, ada beberapa yang nggak ikut, ada Dian James yang terbaru. Nah ini apakah menjadi salah satu tantangan berat bagi Hartman terkait dengan jagoan-jagoannya? Saya malah melihat absennya Dan James itu pukulan buat federasi, dan ini api dalam sekam bahwa isu banyaknya pemain naturalisasi kita, diaspora kita yang mempertahankan paspor aslinya itu, ini pukulan buat federasi, bukan buat John Hartman. Bisa-bisa jadi ini adalah gelombang-gelombang nanti akan gangguan kepada federasi bahwa apa yang dilakukan sekarang itu akan disorot bukan sebagai jalan pintas yang baik. Ini kan jalan pintas yang sangat cepat. Nah, kalau posisi Dan James itu kan posisi yang bisa banyak dimiliki, digantikan oleh pemain lain itu. Apalagi di kiri itu kita punya Donitri, punya Kevin Verdong, punya Nathan Chuaon. Kalau mau main di bek kiri, kita punya pelapis yang nggak kalah kelas ya. Oke. Kalau melihat formasi nanti gimana? Karena kalau misalnya tadi lihat konvers itu si Elkan Bagot juga dipersilahkan untuk ngomong, bahkan ada pujian loh dari Hartman terhadap Elkan begitu. Gimana kalau Anda lihat terkait dengan posisi pemain, terutama di komposisi belakang? Menarik, saya suka pertanyaan soal membahas kita center back. Kita punya 5 center back saat ini. Apakah kita akan bermain 3 center back era Sintayong atau bermain dengan 4 di belakang seperti Patrick Kluivert? Ini menunjukkan sebuah kompetitif yang sangat baik di lini belakang kita. Cuman saya secara pribadi melihat kalau komposisi kita berubah-berubah terus di dalam tiga pelatih terakhir, memang butuh chemistry, butuh waktu untuk membangun lagi kerjasama. Nah, Elkan Bagot akan bersaing dengan Jay Fresh pasti, kapten kita, mungkin nggak tergantikan. Di sana ada Rizky Ridho. Saya mengatakan Rizky Ridho tidak kalah
dari pemain-pemain kita diaspora. Di sana ada Jody Amat, ada Justin Hubner yang lagi on fire juga. Jadi ini persaingan yang sangat baik dan menarik. Pertanyaannya, apakah Ekam Bagot yang absen 2 tahun membela timnas akan mendapatkan tempat utama kembali atau apakah dia hanya di starter gitu? Ya, tidak mudah kalau mereka memainkan 3 center back, ada Justin Hubner, ada Rizky Ridho, dan ada kapten kita gitu. Oke, nah kalau membahas soal taktiknya yang terus digaungkan oleh Hetman, dia berjanji bahwa akan ada gaya baru, salah satunya adalah meningkatkan strategi penyerangan dan fleksibilitas taktik agar permainan timnas ini tidak mudah ditebak lawan. Nah, apa yang bisa kita lihat nanti dari permainan timnas? Kalau saya saat itu hadir di preskon ya, Bapak Len, saya akan bertanya, kalau aspek variasi serangan yang lebih agresif, dia tidak punya gelandang agresif loh sekarang. Ketika Tom Haye tidak boleh bermain karena hukuman, siapa gelandang kreatifnya? Siapa attacking midfieldernya? Otak serangan, dia tidak memanggil Ricky Kambuaya, tidak ada Egy. Siapa pemain kreatifnya? Kalau ini dijadikan alasan ingin memberikan kejutan, daya serang yang lebih baik bagi timnas. Kalau saya di Jumater, saya akan tanya itu. Siapa pemainnya yang menjadi otak serangan permainan saat ini? Kalau kita lihat komposisi saat ini, tidak ada gelandang kreatif yang memegang bola, dalam arti kata sebagai kreator, koki serangannya. Oke, terakhir, berapa prediksi skor besok dan apa yang harus diwaspadai timnas Indonesia dalam pertandingan pertama? Ya, pertama Bapak Len, kita tidak boleh dulu berharap tim ini akan main bagus dan menang dengan banyak gol, dengan agresivitas. Tapi kalau menang 1-0 atau 2-1 pun saya masih menganggap itu sebuah langkah yang baik. Jadi pertama gaya bermainnya dulu, apakah benar sudah menemukan kerangka fondasi tim yang diinginkan oleh John Herdman, karena dia melatih tim ini tanpa ada uji coba, langsung ke pertandingan resmi lawan tim yang mungkin dianggap kecil tapi punya talenta-talenta yang baik ya. Dulu pernah ada namanya Kate Ayam Bagat, salah satu striker legenda lah di Liga Indonesia dan sangat produktif. Jadi jangan dianggap sepele juga tim kecil ini. Oke, kita lihat bagaimana nanti debut dari John Hetman dan juga permainan dari timnas yang bisa kita katakan bahwa jangka latihannya ini bisa dibilang mepet begitu ya, karena kumpulnya juga baru beberapa hari terakhir ini. Terima kasih atas analisa Anda, Bung Wesley Hutagalung, analis sepak bola yang sudah berbagi pandangannya di Kompas Malam Kompas TV. Salam sehat selalu, Bung. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai arus balik di Tol Cipali yang padat. Antrian kendaraan terjadi mulai dari kilometer 188. Saudara, arus balik di Tol Cipali pada Kamis malam mengalami kepadatan. Kepadatan kendaraan ini mulai terjadi sejak kilometer 188. Kepadatan kendaraan ke arah Jakarta sudah terjadi sejak Kamis sore. Kendaraan sudah mengantri panjang sebelum masuk Tol Palikanci. Kepadatan ini terjadi karena banyak kendaraan yang berhenti di sejumlah rest area. Selain itu, ada sejumlah kendaraan yang berhenti di bahu jalan hingga menyebabkan penyempitan ruas jalan. Antrian kendaraan terjadi di pintu keluar gerbang Plumbon, Tol Palikanci di Kecamatan Plumbon, Cirebon pada Kamis malam. Kendaraan antri untuk mendapat atau untuk bisa keluar ke jalur arteri Pantura. Banyaknya kendaraan para pemudik yang hendak kembali ke Jakarta ditambah kendaraan warga lokal yang sudah beraktivitas membuat kepadatan cukup panjang. Arus lalu lintas di jalur arteri Karawang, Jawa Barat kembali padat pada Kamis malam. Meski rekayasa lalu lintas penutupan persimpangan atau one way diberlakukan, selain karena meningkatnya jumlah kendaraan, kepadatan ini juga disebabkan oleh aktivitas keluar masuk bus angkutan mudik di Terminal Kelari. Polisi dan petugas Dishub dikerahkan untuk mengatur arus kendaraan dan keluar masuk bus ke terminal.
Di jalur Gentong Tasikmalaya, lalu lintas kendaraan terpantau lancar di kedua arah pada Kamis malam. Tidak terjadi antrian maupun kepadatan kendaraan. Terlihat beberapa kendaraan asal luar daerah melintasi jalur tersebut dan mengarah ke Bandung. Sementara itu, kondisi lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah ramai lancar di Kamis malam ini. Lebih dari 34.000 kendaraan telah melintasi gerbang tol Kalikangkung menuju arah Jabodetabek. Puncak arus balik diprediksi terjadi pada 28 dan 29 Maret mendatang. Lalu arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama juga terpantau lancar di malam ini. Pada hari Kamis sejak pukul 6 pagi hingga 8 malam, lebih dari 45.000 kendaraan melintasi gerbang tol Cikampek Utama mengarah ke Jakarta. Dari arah sebaliknya tercatat lebih dari 20.000 kendaraan mengarah ke Palimanan. Sejak Kamis hingga 27 Maret esok, Jasa Marga berlakukan diskon tarif tol sebesar 30%. Sementara itu, momen arus balik Lebaran di tol MBZ Karawang, Jawa Barat juga terpantau ramai lancar. Arus kendaraan didominasi oleh pemudik yang mengarah ke Jakarta dengan kendaraan pribadi. Puncak arus balik gelombang kedua diperkirakan akan terjadi pada lusa atau 28 Maret hingga 29 Maret 2026. Sementara itu, di Kamis malam, situasi Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, Provinsi Lampung ini terpantau semakin ramai. Hampir seluruh barisan kantong parkir dermaga eksekutif Pelabuhan Merak terisi oleh kendaraan roda 4. ASDP menjelaskan pemudik yang kembali menyeberang ke Pulau Jawa dari Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Bakauheni ini mencapai 444.000 lebih penumpang atau 49% dari total pemudik. Masih ada sekitar 51% yang belum kembali ke Pulau Jawa di masa arus balik Lebaran 2026. Ditlantas Polda Lampung memprediksi puncak arus balik Lebaran bergelombang kedua ini di Pelabuhan Bakauheni akan terjadi di akhir pekan nanti. Hilang-hilang gitu, Bu. Langsung saja kita coba pantau bagaimana situasi arus balik terkini. Sudah tersambung bersama kami jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juru kamera Yanuar Ruslim di wilayah Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan juga ada jurnalis Kompas TV Gesi Lutfiah dan juru kamera Prahayuda Febrianto di tol Kalikangkung. Kita ke Benediktus terlebih dahulu. Bene, apakah kendaraan yang mengarah dari Tasikmalaya ke Bandung ini semakin ramai di malam hari ini? Ya, Valen dan juga saudara, kalau bisa saya kabarkan kepada Anda untuk kondisinya di malam hari ini di jalur Gentong, memang general dari sore tadi hingga malam hari ini, begitu ya Valen dan juga saudara. Namun beberapa waktu lalu memang sempat terjadi hujan yang cukup di kawasan Gentong, sehingga untuk saat ini terjadi antrean kendaraan atau kendaraan dari arah Tasikmalaya menuju ke arah Bandung. Hal ini dipicu karena memang hujan yang cukup deras mengakibatkan jarak pandang pengemudi yang terbatas, ditambah di beberapa titik ini terdapat penyempitan ruas lajur terutama di area atau kawasan letter U Gentong, begitu ya Valen. Dari 3 ruas lajur yang bisa digunakan oleh pengendara dari arah Tasikmalaya menuju Bandung, ini hanya menjadi 1 lajur sehingga beberapa kendaraan ini harus bergantian ataupun mengantre untuk melewati kawasan tersebut. Nah, secara general, Valen dan juga saudara, kepadatan hari ini berbeda dengan hari kemarin, di mana ini juga sejalan dengan dari pihak kepolisian. Untuk hari ini sendiri, per pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, tercatat 20 ribuan kendaraan total yang melintas ke arah Bandung maupun ke arah Tasik. Sementara untuk hari kemarin, 30 ribu di area Gentong. Dan untuk 2 hari yang lalu ini merupakan puncak arus balik sementara yang tercatat di mana tercatat 48.000 kendaraan yang di wilayah Gentong
untuk ini memang mengalami penurunan. Namun meskipun mengalami penurunan jumlah kendaraan, faktor lain adanya kepadatan juga untuk kontur jalan di wilayah ini merupakan tanjakan yang cukup ekstrem sehingga kepadatan ini juga cukup mengular hingga 2 km untuk pada malam hari ini. Nah, nantinya untuk rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan jika kepadatan terus terjadi, ini pihak kepolisian akan melakukan one way sepenggal begitu dari wilayah Gentong ini menuju wilayah langsung itu, Valen. Baik, kepadatan memang terjadi di jalur Gentong, Tasikmalaya, tapi ini tidak sepadat kemarin karena dilihat dari jumlah kendaraan yang melintas, di mana saat ini 20.000, kemarin ada 30.000-an kendaraan. Oke, dari jalur Gentong kita bergeser ke Tol Kalikangkung Semarang, Jawa Tengah. Gesi, di sana informasinya sempat terjadi kepadatan. Nah, bagaimana untuk malam ini? Ya, Valen dan juga saudara, untuk malam ini kondisi ruas jalan tol Kalikangkung terpantau ramai lancar meski memang sempat di jam-jam padat seperti jam 3 sore tadi. Antrian pembayaran pada gardu masuk ini bisa sampai mengular begitu ya, dan kendaraan baru bisa berjalan ini merayap, namun hingga malam hari ini kepadatan sudah mulai terurai. Dan kalau kita berbicara tentang data dari pagi pukul 6 hingga tadi sore pukul 6 ini 34.000 lebih kendaraan ini sudah masuk ke Jabodetabek begitu ya, dari gerbang tol Kalikangkung sudah menuju Jakarta, di mana rata-rata per jamnya ini kendaraan di jam normal bisa mencapai 2.900 per jamnya dan di jam padat bisa mencapai 3.800 per jamnya. Tentunya ini menjadi perhatian mengingat ada prediksi untuk puncak kepadatan yang akan terjadi di gelombang 2 yakni pada tanggal 28 dan 29 di akhir pekan mendatang. Maka Jasa Marga dan juga Ditelantas Polda Jawa Tengah tentu masih melakukan pantauan untuk mengurai kepadatan atau untuk menyiapkan skema jika memang nanti gelombang kepadatan ini kembali terjadi. Salah satunya yakni dengan penerapan diskon tarif tol yang memang masih berjalan pada hari ini, yang mana Jasa Marga ini memberikan potongan harga 30% untuk terusan perjalanan dari Semarang menuju ke Jakarta yang diberlakukan sejak 00 dini hari tadi hingga besok tanggal 27 pukul 24 WIB. Ini juga diharapkan mampu memecah mobilitas masyarakat yang akan melakukan perjalanan arus balik begitu ya, agar tidak menumpuk di akhir pekan saja, namun juga bisa menyebar di hari-hari sebelumnya. Selain itu juga untuk malam hari ini 2 jalur begitu tol ini sudah dibuka, yang mana memang sempat kemarin ada one way begitu ya. Sekarang sudah dibuka kembali dari arah Jakarta menuju ke Semarang ini juga masih terpantau stabil begitu, di mana rata-ratanya masih di bawah 1.000, berkisar antara 500 hingga dengan 900 kendaraan melintas per jamnya. Selain itu juga imbauan kami berikan kepada Anda saudara, karena mengingat beberapa hari terakhir ini di kota Semarang sering diguyur hujan. Bagi Anda yang akan melakukan perjalanan arus balik khususnya dari Semarang menuju ke Jabodetabek, harap berhati-hati dan pastikan saldo e-tol Anda mencukupi sehingga hal tersebut juga dapat mengurangi kepadatan pada gardu pembayaran, Valen. Baik, puncak arus balik nanti akan diprediksi akan terjadi lagi di tanggal 28-29 Maret 2026. Jadi Anda mungkin yang ingin kembali ke Jakarta besok, ini bisa jadi waktu yang tepat karena juga ada diskon tarif tol sebesar 30% dari KM 414 sampai ke Jakarta. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Gesi Lutfiah dari Tol Kalikangkung, dan sebelumnya ada juga Benediktus Aditya dari jalur Gentong Tasikmalaya. Sehat selalu kawan-kawan, terima kasih. Menteri SDM Bahlil Lahadalia pastikan pasokan BBM nasional aman. Informasi ini akan kami hadirkan usai jeda hanya di Kompas Malam. Saudara, dampak perang Amerika Serikat Israel melawan Iran memperburuk krisis bahan bakar di Afrika. Warga Kinshasa mengaku kini sulit mengisi bahan bakar kendaraan.
Mereka harus antri berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar. Bahkan mereka terpaksa beralih ke pasar gelap seiring semakin parahnya kelangkaan pasokan di pompa bensin. Di Asia Tenggara, di kota Phnom Penh, Kamboja, kelangkaan BBM juga mulai terjadi. Para pengemudi tuk-tuk harus mengantri panjang untuk mendapatkan BBM di SPBU. Sebagian harus mendorong kendaraannya karena sudah kehabisan bahan bakar dan harga BBM pun juga naik. Sejumlah pemimpin dunia bereaksi atas perang Iran melawan Amerika dan Israel. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius menggambarkan perang di Iran sebagai bencana ekonomi. Ia mengatakan Jerman tidak ingin terjerumus ke dalam konflik tersebut. This war is a catastrophe for the world's economies. The impact is absolutely evident already now after a little bit more than 2 weeks. The closure of the Hormuz Strait has an impact for all the region in the Indo-Pacific, including Australia, but foremost, especially for Japan, depending by more than 90% of imports via the Hormuz Strait. So it's not our war. And therefore we don't want to get sucked into that war, to make it crystal clear. And what we need is now a diplomatic solution as soon as possible. We need end of shooting and killing, and that is addressed to US, of course, but mainly to Iran, which is attacking its partners in the region. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kecam Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai pemicu perang di Iran demi kepentingan politik. Erdogan memperingatkan eskalasi perang di Iran telah berkembang menjadi krisis global, seraya menyerukan tindakan internasional yang mendesak untuk mencegah ketidakstabilan lebih lanjut di kawasan tersebut. 25 gün bize şunu göstermiştir. Savaş, İsrail'in savaşı olmakla birlikte bedelini tüm dünya ödüyor. Savaş, Netanyahu'nun İkbal Savaşı ama ceremesini 8 milyar çekiyor. Netanyahu'nun başında olduğu katliam şebekesi bölge barışı adına, insanlık adına artık derhal durdurulmalı. Her ülke bu konuda cesur ve ön alıcı bir tutum sergilemelidir. Soal naiknya harga bahan bakar minyak saat perang di dalam negeri Amerika Serikat, Gedung Putih mengklaim harga bahan bakar di Amerika Serikat akan kembali turun setelah operasi militer berakhir. Leavitt juga membandingkan kondisi sekarang dengan masa pemerintahan Presiden Biden. The temporary short-term fluctuation in gas prices, the president has said once these combat operations are over, this administration is going to continue to unleash American energy dominance. We're continuing to do that every day, and we're going to see prices at the pump go back down, just as we have over the past year because of this president. And don't think for 1 second if the Democrats had their way, gas prices would be as they were under the previous administration, the Biden administration, record highs. This president is keeping them as low as he can during this short-term combat operation, and they're going to go right back down when this is over. Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan pasokan BBM nasional aman. Ia pun meminta masyarakat agar tak perlu khawatir karena pemerintah terus mencari alternatif untuk menambah pasokan minyak dan gas dari negara-negara lain. Menanggapi maraknya panic buying di sejumlah SPBU di beberapa negara di Asia, Bahlil menyebut kondisi pasokan minyak dan gas dalam negeri masih terpenuhi. Bahlil menambahkan adanya konflik di Timur Tengah membuat jajarannya kini mencari alternatif membeli cadangan minyak dari negara-negara lain. Untuk itu Bahlil minta agar masyarakat tidak perlu panik soal kelangkaan BBM. Sebenarnya masih begini bahwa sekalipun negara-negara lain, negara tetangga sebagian negara di Asia sudah mulai masuk dalam keadaan yang tidak diharapkan oleh hampir semua negara dalam darurat,
kita harus yakin kepada rakyat Indonesia bahwa solar kita insya Allah tidak lagi kita lakukan impor. Jadi clear. BBM berbentuk bensin sebagian 50% kita masih impor, sebagian kita dalam negeri. Tetapi kita sudah mencari alternatifnya, termasuk telurnya. LPG kita masih impor kurang lebih sekitar 70% dari kebutuhan kita. Tetapi saya ingin kepada Bapak Ibu semua, insya Allah kita juga dalam kondisi yang sampai dengan beberapa hari itu insya Allah dalam kondisi yang baik. Di tengah perang Iran, Amerika Serikat, dan Israel, Arab Saudi menekankan penyelenggaraan haji masih sesuai rencana yang ditetapkan oleh pemerintah. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Al-Maudi, menegaskan saat ini negaranya dalam kondisi aman, sehingga penyelenggaraan ibadah haji tetap sesuai rencana yang telah ditetapkan pemerintah. إلا أن المملكة العربية السعودية والحمد لله في أمان وبخير وإن موضوع الحج والخطط التي تم وضعها سابقا إحنا ماشيين على الخطط السابقة ما في إن شاء الله أي إشكالية. Sebagaimana yang pernah kami sampaikan atau saya sampaikan dalam beberapa waktu lalu bahwa Arab Saudi sampai saat ini alhamdulillah kita dalam keadaan aman, dalam keadaan stabil di dalam negeri kita. Dan berkaitan dengan haji terus tetap berjalan sesuai dengan rencana ataupun planning yang telah ditetapkan pemerintah Kerajaan Saudi. Iran terus melancarkan serangan balasan. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC menyatakan telah melancarkan gelombang baru yang ke-82. Saudara, Iran terus melancarkan serangan balasan. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC menyatakan telah melancarkan gelombang baru yang ke-82. IRGC menyebut gelombang ke-82 dari operasi True Promise 4 diluncurkan saat fajar dan menghantam target yang telah ditentukan, termasuk pangkalan Arif Jan di Kuwait, Al-Qarj di Arab Saudi, serta pangkalan Sheikh Isa di Bahrain. IRGC menyatakan serangan balasan ini dilakukan setelah serangan terhadap kota Khorramshahr di Iran Barat Daya. Dan kami tutup Kompas Malam sampai di sini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan selamat istirahat.